Oke, saya lanjut aja ya kalau begitu. Terima kasih ya teman-teman, ini sharingnya berharga banget karena saya jadi paham teman-teman ini gimana perasaannya dalam belajar bahasa Inggris. Jadi saya nggak cuma sharing apa yang saya alami, tapi saya juga jadi tahu dan mungkin saya bisa kasih solusinya untuk teman-teman. Nah, ada metode namanya PEACE-EFT. Teman-teman nantinya bisa googling. Ini salah satu turunan dari teknik acupressure. Ini bisa membebaskan kita dari mental block. Dan minimal di saat itu juga. Kalau bisa sih terusnya. Ini bisa diulang terus. Misalnya sekarang kita praktekkan, besok kita ngerasa malu lagi, kita praktekkan lagi. Besok kita mau public speaking, kita praktekkan lagi. Besok kita mau ngomong sama native speaker, kita praktekkan lagi, gitu. Bisa dipraktekkan berulang-ulang. Tapi banyak juga yang baru dipraktekkan sekali, itu udah manjur terusnya nggak malu lagi, jadi lebih percaya diri, jadi mental blocknya langsung hilang dalam satu kali praktek. Ini ada banyak buku-bukunya, ini salah satunya, ini buatan, ini yang ditulis oleh Sandy Epos, gitu ya, ini tapping teknik. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada yang tapping di sini, di sini, di sini. Nah, itu salah satu metodenya. Itu EFT, lalu dikembangkan jadi PEACE-EFT. Nah, nanti untuk selengkapnya teman-teman bisa googling ya. Nah, di sini siapa yang mau bantu saya? Bantu praktek langsung. Tadi kalau Istiqomah audionya lagi bermasalah ya. Saya minta tapi buka videonya. Saya minta buka videonya dan buka audionya. Kita praktek langsung, saya bimbing untuk langsung PEACE-EFT ini untuk membebaskan diri dari mental block atau pengalaman masa lalu. Supaya benar-benar bersih nih alam bawah sadarnya. Jadi ilmunya kalau bisa masuk 100% ya. Kalau masih ada mental blocknya meskipun 5% kan jadi ilmu yang masuk cuma 95%. Oke, ada yang mau boleh chat atau silahkan langsung buka videonya dan audionya. Jadi korban masa depan sukses di sini. Oke, Hendra mau ya? Oke, Hendra boleh? Saya izin spotlight kalau gitu untuk Hendra. Ini saya stop sharing dulu. Oke, Hendra tadi pengalamannya boleh diulang? Pengalaman terkait bahasa Inggris yang kurang menyenangkan. Lebih ke ini sih, kayak stagnan gitu, nggak bosen ya, bukan bosen. Sebenarnya bosen sih enggak ya. Tapi kayak kalau setiap belajar, kayak progresnya gitu-gitu aja, gitu bebe aja. Nah, progres saya gitu-gitu aja. Nah, ini hati-hati nih. Kadang meskipun metodenya udah benar pun, kita masih sering ngerasa kurang aja gitu. Kayaknya kok saya kalau gini-gini aja gitu. Ini bukan berarti jadi, kalau kan ada yang positif ya, ada yang terus misalnya ngerasa kurang, terus jadi memang memacu jadi belajar lagi, jadi belajar terus. Tapi ini lebih ke perasaan yang negatif, yang bikin kita jadi ngerasa nggak layak gitu. Jadi jangan sampai kita udah usaha keras, tapi kita masih merasa nggak layak. Gitu. Seringkali ini dulu saya rasakan, ya saya ketika bekerja dulu di sebuah institusi kursus bahasa Inggris dan di tempat-tempat lain juga, saya udah usaha keras loh, udah begadang, udah belajar ini itu, udah lancar, mungkin bekerja paling keras di antara yang lain. Tapi ketika harus tampil di depan umum, masih ada perasaan nggak layak gitu. Jadi jangan sampai ada, yang saya tadi bilang ya, 5% aja itu ada di dalam benak kita, itu udah bisa mempengaruhi pembelajaran. Jadi saya minta coba Hendra pejamkan mata, bayangkan situasi di mana kamu merasa progres bahasa Inggrisnya itu segitu-gitu aja gitu, ngerasa mentok gitu.
ngerasa perasaan mentok, perasaan segitu-gitu aja gitu. Itu coba dibayangkan sambil pejamkan mata. Lalu bilang ke diri sendiri, ya boleh ikutin saya ya, dibuka audionya. Wahai perasaan, wahai pemikiran. Ya, boleh sambil pegang dadanya, wahai pemikiran. Bahasa Inggris yang mentok segitu-gitu aja. Saya mentok segitu aja. Oke, terima kasih ya. Kamu sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih ya, kamu sudah hadir dalam hidupku. Oke, maafkan aku. Maafkan aku. Kurang memahamimu. Yang kurang memahami. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Sekarang kamu boleh pergi. Ulangi bisa Pak tadi? Sekarang kamu boleh pergi untuk kebaikan. Sekarang kamu boleh pergi untuk perbaikan. Oke, nah sekarang boleh dibuka matanya, lalu ketuk-ketuk di atas kepala. Ya, boleh pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri di atas kepala sambil bilang, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Terima kasih. Aku menyesal, maafkan aku sayang pada diriku sendiri, terima kasih. Terima kasih. Aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Nah, lalu di ujung alis, sini, boleh kanan, boleh kiri. Oke, sama, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Oke, lalu di samping mata, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Terima kasih. Oke, lalu di tulang pipi, aku menyesal, maafkan aku. Menyesal. Aku sayang, terima kasih. Lalu di bawah hidung, aku menyesal, maafkan aku. Aku sayang, terima kasih. Oke, lalu setelah itu di dagu, aku menyesal, maafkan aku. Menyesal, maafkan. Sayang, Terima kasih. terima kasih. Lalu di tulang selangkah atau clavicle ini ya, ini di sini. Aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Lalu di 4 jari di bawah ketiak, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Nah, setelah itu pejamkan mata lagi, atur nafas. Alhamdulillah. Lalu boleh minum. Oke, kalau ada minum, boleh minum. Kalau nggak ada, nanti aja. Jauh. Oke, itu salah satu teknik yang bisa membongkar mental block kita. Jadi perasaan yang mungkin kelihatannya positif gitu ya, seperti aduh kok kayaknya mentok segini-gini aja. Gitu. Tapi bisa jadi ini sedikit banyak ada yang membuat kita jadi merasa nggak layak nantinya gitu ketika bicara di depan umum atau ketika lagi tes TOEFL gitu. Aku belajar udah lama banget, tapi kok progresnya segini-gini aja, gitu. Jangan-jangan nanti tesnya juga jadi jelek. Nah itu jadi supaya itu terbuang benar-benar sepenuhnya, jadi kita pakai teknik ini. Nah tadi misalnya ada perasaan-perasaan lain, seperti tadi teman-teman ada perasaan malu gitu ya,
ketika dikoreksi oleh native speaker, atau malu ketika ada guru ngomong pakai bahasa Inggris, kita mau jawabnya bingung karena nggak paham. Itu bisa dilakukan misalnya sekarang, wahai perasaan, gitu ya. Teman-teman boleh catat ya. Tadi kalimatnya wahai perasaan titik-titik atau wahai pemikiran titik-titik. Jadi saya nggak mau tampilin karena nanti kalau di screenshotnya akan banyak sekali di HP teman-teman. Karena sekarang kan tiap ikut apa-apa di screenshot gitu ya. Terus jadi banyak sekali, nanti jadi nggak terbaca dan susah nyarinya. Silakan dicatat aja. Wahai perasaan atau pemikiran titik-titik, ya diisi sendiri. Nah, bisa hari ini, misalnya hari ini mau menghilangkan mental block malu tadi, malu karena nggak tahu mau jawab apa. Besoknya mau menghilangkan mental block malu ketika akan bicara di depan umum. Besoknya mau menghilangkan pengalaman buruk, bosen ketika di kelas, gitu. Boleh, jadi satu hari bisa menghilangkan satu pengalaman buruk atau satu mental block. Wahai perasaan atau pemikiran titik-titik, terima kasih ya, kamu sudah hadir dalam hidupku. Maafkan aku yang kurang memahamimu, atau maafkan aku yang tidak bisa memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas, aku pasrah, aku terima. Sekarang kamu boleh pergi untuk kebaikan. Gitu ya, itu kalimat-kalimatnya. Boleh diubah-ubah dikit, yang penting intinya sama ya. Sudah semua? Ada yang butuh diulang kalimatnya? Yang terakhir, Miss. Yang terakhir. Sekarang kamu boleh pergi untuk kebaikan. Jadi demi kebaikan, perasaannya boleh pergi. Begitu, untuk kebaikan. Jadi kita berdamai dengan perasaan negatif, dan perasaan negatifnya kita terima dulu, baru perasaan negatifnya boleh pergi. Oke, terima kasih. Boleh diulang lagi, Kak Jen? Ketik di chat. Ya, Isti? Udah kedengeran ya? Boleh diulang lagi? Itu Kak Jen apa tadi? Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Terus maafkan ya? Ya, jadi wahai perasaan atau pemikiran titik-titik, terima kasih ya, kamu sudah hadir dalam hidupku. Maafkan aku yang belum atau tidak bisa memahamimu. Yang belum atau tidak bisa memahamimu. Ya. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Jadi setiap perasaan yang muncul itu punya tujuan baik. Kita harus percaya itu. Meskipun itu perasaan sakit, itu punya tujuan baik. Kita dikasih perasaan sakit, itu kita harus bertindak untuk menanggulangi sakit itu. Jadi kita terima dulu perasaannya. Terima. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas, aku pasrah. Oh ya. Sekarang kamu boleh pergi untuk kebaikan. Karena kita sudah menerima perasaan itu, kita juga sudah bertindak, ya kita udah tahu kalau kurang bahasa Inggrisnya, kita harus belajar dengan metode yang tepat. Itu tindakan kita. Jadi perasaan ini boleh pergi. Oh iya. Perasaan ini boleh pergi untuk kebaikan. Gitu. Lalu ketuk-ketuk kayak tadi, pertama di atas kepala, boleh pakai tangan kanan, tangan kiri. Lalu di permulaan alis, ini boleh kanan, boleh kiri. Lalu di samping mata, lalu di tulang pipi, lalu di bawah hidung, lalu di dagu, lalu di tulang selangka. Ini kan ada tulang ya, tulang boleh kanan, boleh kiri. Lalu 4 jari di bawah ketiak. Boleh kanan, boleh kiri. Begitu. Ada lagi yang
Mau ditanyakan? Tadi yang pas ketuk-ketuk tuh bilangnya apa ya, Miss? Aku menyesal, Oh iya, maafkan aku. aku menyesal, maafkan aku sayang. Sayang di sini maksudnya sayang pada diriku sendiri. Aku sayang, terima kasih. Aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Jadi ketika kita punya perasaan negatif, itu sebetulnya tubuh kita itu berjuang gitu untuk menanggulangi perasaan negatif tersebut. Itu ketika malu, itu kan badan kita jadi harus mengeluarkan energi gitu ya. Mungkin bisa googling teman-teman di sini, ketika kita merasa malu tuh nutrisi apa sih yang terbuang gitu. Terus ketika kita merasa marah tuh nutrisi apa sih yang terbuang gitu. Ketika kita merasa minder itu juga ada energi yang terbuang. Jadi tubuh kita nih berusaha keras menjaga supaya kita tetap stabil gitu. Jadi kita minta maaf gitu. Aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Supaya semua bagian dari diri kita ini mampu seimbang lagi, mampu berdamai. Makanya ini namanya peace EFT ya. Jadi kita mampu berdamai, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita itu bisa berdamai semuanya. Oke, jadi aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, tidak ada ya. Ini bisa dipraktekkan oleh teman-teman untuk segala situasi ketika emosi teman-teman itu intens dan teman-teman butuh meredakan emosi itu seketika. Begitu ya, ketika mau interview misalnya, apalagi pakai bahasa Inggris ya interview. Ketika mau pidato, ketika mau jadi public speaker gitu ya, online maupun offline, ketika mau bicara depan keluarga, ketika mau apapun, atau bahkan ketika mau ke rumah sakit gitu ya, mau menjalani operasi, itu bisa pakai teknik ini untuk menenangkan diri, untuk berdamai dengan perasaan-perasaan negatif ini, supaya semuanya jadi tenang lagi, dan yang ada di alam bawah sadar kita itu jadi nggak mengganggu kita. Seperti yang saya bilang tadi, 5% aja itu tersimpan, sedikit aja tersimpan di alam bawah sadar kita, itu udah mengganggu pemahaman kita dalam belajar, mengganggu penyerapannya dalam belajar. Jadi kalau bisa dihilangkan sebelum mulai belajar. Nah, lalu ada teknik lagi, satu teknik lagi. Ini sederhana banget, tapi ini bisa menaikkan pemahaman teman-teman, daya serap teman-teman ini bisa naik, gitu ya, minimal naik sedikit, maksimal bisa naik banyak, gitu ya. Karena banyak teori yang bilang kalau banyak teori yang bilang kalau perasaan kita, terutama perasaan senang, sedih, takut, itu akan sangat mempengaruhi pembelajaran. Kalau bisa, ya, yang kita pertahankan sebelum belajar itu adalah perasaan senang, perasaan bersemangat, dan perasaan penasaran. Kita penasaran nih nanti mau belajar apa. Kita penasaran nanti selanjutnya apa. Kita juga semangat, kita juga merasa senang. Itu yang harus kita pertahankan ketika kita belajar. Dan jangan salahin gurunya, jangan salahin teman-temannya. Mulai sekarang, katakan pada diri teman-teman sendiri, saya bertanggung jawab atas perasaan saya sendiri. Jadi jangan lagi nyalahin lingkungan, gitu. Apalagi nyalahin gurunya, gitu ya. Jadi teman-teman punya kebebasan untuk menentukan mau merasa apa sebelum belajar. Kalau kayak gini, teman-teman mau belajar dari siapapun, teman-teman bisa menyerap banyak. Oke. Gimana menurut teman-teman? Seru nggak kalau kayak gitu? Bisa menyerap banyak ketika belajar dari siapapun, karena kita bertanggung jawab sama perasaan kita sendiri.
Oke, tertarik nggak teman-teman sama yang ini? Boleh jawab di kolom chat kalau memang tertarik. Kalau enggak, saya sudahi saja. Tertarik, oke. Tertarik, Miss, ya. Jadi kita bertanggung jawab sama perasaan kita sendiri. Nah, kalau teman-teman tertarik, sekarang semuanya boleh bayangkan perasaan bosan. Karena perasaan bosan ini paling sering muncul di pembelajaran. Ketika lagi belajar, ketika lagi baca buku, ketika lagi tes TOEFL, itu saya yakin banyak banget yang bosan pas lagi reading, terutama ya, reading atau lagi listening, bahkan itu banyak yang bosan. Benar nggak teman-teman? Banyak yang bosan. Iya, benar banget. Dalam segala situasi. Iya kan? Ya, termasuk lagi tes, lagi belajar, lagi apa. Oke. Bayangkan perasaan bosan ini bisa lingkaran atau segitiga atau segi empat, dibayangkan. Ini nama metodenya edit submodality. Edit submodality ini bagian dari hipnoterapi. Jadi kita membayangkan perasaan dalam bentuk objek. Gitu ya. Karena ini kita nggak suka sama perasaan bosan ini, kita bayangkan dia punya warna yang kita nggak sukai. Misalnya saya kurang suka warna oranye yang terlalu terang. Oranye yang terlalu terang itu saya kurang suka. Jadi saya bayangkan rasa bosan ini oranye yang terlalu terang. Dalam bentuk lingkaran. Oke, lalu saya kurang suka yang panas-panas gitu, yang gerah-gerah. Jadi saya bayangkan rasa bosan ini gerah gitu, panas. Lalu dia ukurannya sebesar ini. Sebesar ini, saya bayangkan. Ya, teman-teman boleh tutup mata sekarang. Lalu atur nafas. Tiap teman-teman atur nafas. Tadi yang PIS EFT itu juga teman-teman atur nafas ya. Jadi ketika teman-teman sambil bilang wahai perasaan, itu sambil tarik nafas, buang nafas. Setiap kita tarik nafas dan buang nafas, kita membuka jalan ke alam bawah sadar kita. Kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, sampai kita benar-benar bisa membayangkan rasa bosan ini. Ya, lingkaran, oranye terang. Saya kurang suka ya. Kalau teman-teman kurang suka warna pink, boleh dibayangkan warna pink. Terus kurang suka yang dingin-dingin, boleh dibayangkan dia suhunya dingin. Sebesar ini, lalu saya bayangkan saya punya remote. Remote-nya itu ada tombol plus sama tombol minus. Jadi ketika saya pencet tombol minus, rasa bosannya itu bisa mengecil. Saya pencet tombol minus lagi, rasa bosannya mengecil. Saya pencet tombol minus lagi, rasa bosannya mengecil. Sambil tetap terus atur nafas ya. Mengecil lagi. Saya pencet tombol minus lagi, mengecil lagi, mengecil lagi, mengecil, sampai kecil banget. Pencet terus, sampai dia kecil banget. Nah. Lalu teman-teman boleh buka mata. Teman-teman bisa juga lakukan yang sebaliknya. Teman-teman pengen ngerasa senang, atau pengen ngerasa penasaran. Nah, teman-teman boleh bayangkan rasa senang atau rasa penasaran itu dengan bentuk tertentu yang teman sukai, ya misalnya suka bentuk heart gitu, atau suka misalnya bentuk bintang gitu, bisa dibayangkan dalam ukuran kecil. Lalu bayangkan teman-teman pegang remote control, pencet tombol plusnya, dibesarkan rasa senangnya, rasa penasarannya, dibesarkan lagi, besarkan lagi. Besarkan lagi, besarkan lagi, sampai teman-teman benar-benar ngerasa senang, benar-benar ngerasa penasaran, nanti ini mau belajar apa sih? Gitu. Lalu atur nafas, kalau udah selesai, boleh buka mata. Ini teman-teman bisa terapkan, misalnya lagi nggak mood nih, baru putus misalnya, baru putus atau habis ketemu mantan, atau habis dimarahin dosen ya, skripsinya misalnya dicoret-coret, gitu, atau apapun, lagi nggak mood belajar, lalu kepengen jadi mood belajarnya itu ada, teman-teman bisa lakuin ini.
rasa sedihnya, rasa cemasnya, rasa nggak enaknya itu dikecilin, rasa senangnya digedein. Mungkin memang kalau lagi habis putus gitu, lagi patah hati, perasaannya besar banget ya. Mungkin ini jadi mengurangi gitu ya. Mungkin nggak bisa menghabiskan, benar-benar menghabiskan, tapi seenggaknya bisa mengurangi. Kalau udah berkurang kan mending tuh. Jadi ada mood buat belajar, baru deh teman-teman mulai belajar. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Gampang ya yang edit submodality ini? Boleh di kolom chat kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, saya mau lanjut. Oke. Terima kasih ya udah menyimak yang materi yang hari ini. Jadi udah selesai terkait mengatur mindset-nya. Jadi kalimat terakhir saya terkait materi ini, knowledge is never power until you apply it. Jadi kalau kita nggak pakai ilmunya, itu nggak akan berguna. Jadi knowledge is power to folks unless we apply it. Jadi tolong dipakai lagi, dicatat, dipakai lagi, supaya ini berguna buat teman-teman semua. Oke, saya mau lanjut terkait grammar ya. Saya stop share dulu. Atau terkait metode bahasa Inggris. Masih ada 5 menit ya. Oke. Jadi, ketika kita belajar bahasa Inggris, seringkali jadi kelihatan rumit, terutama grammar. Kelihatan berat, kelihatan kayak mentok segitu-gitu aja. Bahkan dulu saya pernah kursus sama native speaker ketika saya masih kuliah S1 ya, sastra Inggris. Kursus sama native speaker itu masih juga belum nyaman, belum pede ngomong bahasa Inggris. Karena saya nggak tahu yang saya omongin ini benar atau enggak. Karena saya nggak belajar dari fondasinya. Beda sama anak kecil. Anak kecil yang masih sensitive to language, yang ada periode anak kecil itu sensitive to language, itu bisa menyerap struktur bahasa baru secara otomatis tanpa belajar fondasinya dulu, belajar dindingnya dulu, baru ke atapnya itu dia bisa belajar secara otomatis. Jadi bisa niru strukturnya dengan tepat gitu. Jadi bisa ngomong dengan pede kalau belajarnya dari kecil. Tapi orang dewasa itu butuh belajar secara sadar. Dia butuh sadar fondasi bahasa Inggrisnya itu mana sih? Baru dia bisa pede ngomong, oh kalimatku tuh udah benar. Nah, fondasi bahasa Inggris itu apa sih? Saya share ini sedikit. Sebetulnya ada di YouTube channel J Studio Locus episode 1. Tapi ini saya share sedikit aja. Sebentar. Oke, ini oke, saya share screen lagi. Nah, jadi setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu butuh verb atau kata kerja. Nah, kata kerja itu bisa dilihat dari bentuknya ing ya. Kalau dia bisa ditambah ing, atau teman-teman pernah lihat, misalnya lihat di iklan ada always listening, always understanding. Ya, berarti listen itu verb. Berarti understand itu verb. Lalu coming soon berarti come itu verb. Lalu ada verb 2-nya. Saya teman-teman pernah dengar dulu zaman SMP ya. Pernah ngafalin kan verb 1, verb 2, verb 3. Ada eat, ate sama eaten. Berarti eat itu verb. Lalu bisa juga
diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu akurasinya cuma 70%. Misalnya ya, aku marah. Marah itu kan banting-banting, mukul-mukul, dia kata kerja bukan sih? Tapi ketika kita lihat, aku marah, I angry atau I'm angry ya? Sebetulnya angry itu verb bukan sih? Pas kita lihat lagi di kamus, kalau di kamus benar 100%. Kita lihat di kamus angry itu ternyata bukan verb. Kalau bukan verb dia butuh to be. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu butuh verb. Kalau nggak ada verb dia butuh to be. Ini bisa teman-teman screenshot atau teman-teman lihat di YouTube channel ya. J Studium Locus. Nanti saya share linknya episode 1. Nah, ketika teman-teman udah paham ini, teman-teman juga bisa screenshot ini. Ini cara bikin kalimat positif, negatif, dan tanya. Kalau dia verb, ini cara bikin kalimat positif, negatif, tanya. Kalau dia bukan verb, dia butuh to be. To be itu kalau M buat I, is buat she, it, are buat you, they, we. Oke? Ini teman-teman bisa hafalin lalu dipraktekin. Gimana cara prakteknya? Ada komunitas. Saya buat komunitas Studium Locus. Di situ kita bisa praktek setiap hari store 1 kalimat. Nanti kita juga ada sesekali Zoom meeting untuk ngobrol-ngobrol santai. Jadi bisa langsung dipraktekin nih ilmunya.